Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM tentang hadis Tarbawi untuk materi ketiga ini ya akan menjelaskan tentang hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Untuk kelompok kami, untuk sekarang yang akan jadi moderator yaitu saya Abdul Aziz, dan yang kedua yaitu Firdaus Indra Redani, yang ketiga Fania Nur Fadila, yang keempat Salsabila, dan yang kelima Seli Sonia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh saudari Fania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hadisnya. Hadasana Abdullah ibnu Yusufa akhbarona Malikun an ibni Syihabin an Abdillah ibni Amir anna Umar kharaja ila Syami falamma kana bisargo balago annal waba'a qad waqa'a bisyami fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Aufi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tu bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sard, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Fania yang sudah membaca hadis beserta terjemahannya. Langsung saja untuk yang kedua, yaitu syarah hadis atau penjelasan hadis yang akan dibacakan oleh saudari Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan penjelasan hadisnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki wilayah lalu dan dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah. Agar ia kembali pulang, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegah agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Salsabila yang telah membaca syarah hadis atau penjelasan hadis. Untuk yang selanjutnya yaitu syarah hadis yang lanjutan dari yang tadi yang akan dibacakan oleh saudara Freda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk saudara Aziz. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hadis dari
sebelumnya mengenai hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730. Dalam hadis ini juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, namun sebagian juga yang lain memakruhkan atau tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang oleh kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis ini sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu ta'un?" Beliau bersabda, "Kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang." Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah, yaitu diantaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lainnya akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat lagi mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, "Andaikan saya tinggal maka tentu saya akan terpapar." Dan orang yang tinggal akan berkata, "Andaikan saya keluar tentu saya akan selamat." Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Firdaus Indra Redani atau Freda yang telah menjelaskan ini syarah hadis yang ini, lanjutan syarah hadis yang tadi. Yang selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yang akan dijelaskan oleh saudari Seli Sonia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan di beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Selain itu, sebagian ulama juga membolehkan keluar wilayah yang terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan yang mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kembalikan. Ya, terima kasih kepada saudari Seli Sonia yang telah membacakan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya dan ucapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh iya, untuk sebelum memulai pertanyaan, kita ini dulu ya, foto dulu untuk bukti ya, kurang lebih. Ya bagi teman-teman yang telah hadir, harap dinyalakan dulu kameranya.
Ya, baik. Akan saya foto ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kepada yang ini apa untuk sesi pemotretan. Baik, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai virus COVID ini? Baik. Siapa namanya ya? Satria Lutfi. Satria Lutfi ya. Ya. Bagaimana tanggapannya mengenai virus COVID-19 ya? Oke, terima kasih Satria pertanyaannya. Terima kasih Satria ya atas pertanyaannya. Tunggu sebentar ya untuk jawaban pertanyaannya. Kami tampung dulu. Ya, baik, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang lain? Mungkin ah,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Satria ya tadi ya. Tanggapan kelompok kami mengenai COVID-19. Untuk tanggapannya ingin tanggapan seperti apa? Kurang lebihnya. Mungkin dalam Islam kali Jis, kan kita kaitannya dengan agama, perspektif agama. Kaitannya dengan Islam, COVID itu bagaimana? COVID kan lebih tepatnya kan ya seperti wabah yang mungkin sama terjadi juga pada masa Nabi ya, disebut apa itu taun ya, taun. Untuk mungkin tanggapan dari kelompok kami ya bagi untuk COVID ini ya, karena emang COVID ini belum ada obatnya dan memang pandemiknya masih berlanjut, ya yang bisa kita lakukan itu untuk agar tidak terkena COVID-19 ini ya tetap mengikuti aturan yang ada, jaga jarak, tetap menggunakan masker untuk setiap keluar ke rumah, dan jangan lupa juga berdoa agar penyakit ini pandemik ini gitu cepat berakhir. Mungkin hanya seperti itu saja tanggapan dari kelompok kami mengenai Ya, COVID-19 mungkin ini. saya juga ingin menambahkan, bagi kaum muslim juga munculnya wabah ini bukan hal yang baru ya. Dalam sejarahnya juga, literaturnya, Islam juga sudah memberikan tuntunan dalam menghadapi wabah. Nabi SAW mengatakan jika dalam suatu wabah, mereka yang ada di daerah itu jangan keluar dari wilayah itu. Dan mereka yang ada di luar wilayah itu jangan datangi tempat wabah itu. Nah, maka dalam istilah sekarang ini dikenal sebagai lockdown atau karantina, baik semi lockdown maupun lockdown total. Nah, dalam pandemi ini artinya sama aja kita harus jangan semakin menjauhkan dari Allah. Justru kalau akibat pandemi ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya apa yang dapat kita petik dari COVID-19 ini untuk kita menjadi lebih yang baik lagi. Nah, makanya jangan pernah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Intinya sama saja sih, dalam sejarah Nabi Muhammad, wabah ini bukan hanya di zaman sekarang doang, di zaman Nabi Muhammad pun sudah ada. Mungkin teman-teman yang lain atau kembalikan ke moderator, Saudara Aziz. Ya, mungkin kurang lebihnya begitu. Bagaimana Saudara Satria? Saya rasa sudah cukup ya. Ya, terima kasih Kak. Baik, iya sama-sama. Baik ya, karena emang untuk waktunya ini tinggal beberapa menit lagi, mungkin cukup saja ya pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah Terima kasih juga ya berpartisipasi. untuk yang sudah berpartisipasi ya teman-teman. Terima kasih. Semoga berkah. Amin.